Pi Network new update today. Setiap hari, kita melihat ribuan orang membicarakan Pi Network. Ada yang percaya sepenuh hati. Ada yang sudah menyerah dan mencaci. Dan ada juga yang sibuk menjual mimpi dengan angka-angka tanpa dasar. Tapi di balik semua kebisingan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kebenaran tidak berteriak. Ia tenang, tapi bisa dirasakan kalau kita mau berpikir. Hari ini, saya tidak akan menjanjikan harga. Saya tidak akan menebak tanggal. Saya hanya ingin mengajak Anda menatap fakta, bukan rumor, bukan tafsir komunitas, tetapi informasi resmi dari Pi Core Team sendiri. Karena di dunia kripto, yang paling berbahaya bukan volatilitas harga, tapi keyakinan buta tanpa verifikasi. Jadi, sebelum kita bicara tentang isu dan kabar terbaru Pi Network, saya ingin Anda ingat satu hal, orang yang mudah percaya akan selalu jadi korban. Tapi orang yang mau mencari tahu, dialah yang akan bertahan. Sekarang, mari kita mulai dari kebenaran. Status resmi Pi Network. Sejak 20 Februari 2025, Pi Network resmi memasuki fase Open Mainnet. Artinya, jaringan Pi kini sudah terkoneksi dengan sistem eksternal dan mulai berfungsi sebagai blockchain yang terbuka. Namun, yang menarik adalah, roadmap resmi Pi Network di situs minepi.com kini berstatus legacy version. Artinya, roadmap itu hanya menjadi arsip dari masa sebelum Open Network diluncurkan. Pi Core Team menegaskan bahwa roadmap tersebut tidak lagi diperbarui, dan mereka sedang menilai cara baru untuk mengomunikasikan arah proyek, fitur, serta keputusan ekosistem di masa depan. Hingga saat ini, lebih dari 19 juta pionir telah lolos KYC, dan sekitar 10 juta di antaranya sudah berhasil memigrasikan dompet mereka ke mainnet. Wallet berwarna hijau menandakan Anda sudah siap bertransaksi, sedangkan oranye berarti proses migrasi masih berjalan. Status ini menunjukkan bahwa fokus tim inti sekarang bukan lagi mengejar tanggal, tapi memastikan seluruh sistem berjalan aman, stabil, dan benar-benar siap digunakan publik. Karena dalam dunia blockchain, kecepatan bukan segalanya. Keterlambatan bukan tanda kegagalan, tapi tanda kehati-hatian. Teknologi yang dibangun dengan hati-hati mungkin butuh waktu, tapi justru itulah yang membuatnya dipercaya. Pemeriksaan proses sistem KYC. Dalam pembaruan ini, Pi Core Team menjelaskan bahwa lebih dari 3,36 juta pionir berhasil lolos KYC penuh, berkat sistem proses baru yang mereka rilis pada 23 Oktober 2025. Sistem ini melakukan pemeriksaan tambahan untuk akun dengan status tentatif KYC, dan memungkinkan lebih dari 4,76 juta akun lainnya menjadi memenuhi syarat untuk penyelesaian penuh. Pi Core Team menggunakan mekanisme kompleks berbasis AI yang menganalisis data liveness check dan dokumen KYC untuk memastikan setiap akun benar-benar milik orang nyata, bukan akun ganda atau manipulatif. Dari jutaan pengguna yang sudah lolos KYC, sekitar 2,69 juta telah bermigrasi ke mainnet. Sementara itu, masih ada sekitar 3 juta pionir tambahan yang bisa ter-unblock jika mereka menyelesaikan proses liveness check di dalam aplikasi. Ini bukti nyata bahwa Pi Core Team tidak diam. Mereka tidak menjanjikan dengan kata-kata, tapi bekerja dengan data dan sistem. Jadi, bagi Anda yang status KYC-nya masih berwarna kuning, jangan menyerah. Lengkapi liveness check, aktif di aplikasi, dan biarkan sistem menilai kelayakan Anda. Jangan mengeluh di grup. Buka aplikasimu. Karena di ekosistem ini, progres tidak diumumkan dengan janji, progres dibuktikan oleh sistem yang berjalan. Pi Network Ventures dan OpenMind. Pi Network Ventures mengumumkan investasi pertamanya pada OpenMind, sebuah perusahaan yang mengembangkan sistem operasi dan protokol terbuka untuk memungkinkan robot berpikir, belajar, dan bekerja bersama secara terdesentralisasi, mirip seperti Android untuk robot. Tujuan kemitraan ini sejalan dengan misi utama Pi Network, menggunakan blockchain dan sumber daya di dalamnya untuk menyelesaikan masalah nyata, serta memperluas kegunaan Pi dalam dunia teknologi dan produksi global. Dalam uji coba yang telah dilakukan, para operator node Pi di berbagai negara menjalankan model AI milik OpenMind untuk pengenalan gambar dan komputasi robotika. Hasilnya, terbukti bahwa lebih dari 350.000 node Pi di seluruh dunia dapat digunakan sebagai jaringan komputasi AI terdesentralisasi. Artinya, kekuatan kolektif dari seluruh node Pi bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk mengamankan blockchain, tetapi juga untuk menjalankan proses komputasi nyata bagi perusahaan dan pengembang AI. Node operator yang berpartisipasi dapat menerima imbalan dalam bentuk Pi, membuka peluang ekonomi baru di ekosistem ini. Inilah langkah nyata menuju utilitas sejati, mengubah daya komputasi yang selama ini tidak terpakai menjadi sumber energi ekonomi digital baru. Pi tidak lagi sekadar alat tukar, tetapi fondasi bagi jaringan komputasi global yang melayani dunia AI dan Web 3. Nilai sebuah koin tidak lahir dari harga,
tetapi dari kegunaan yang ia berikan bagi manusia. Dan Pi sedang berjalan menuju arah itu. Diam, tapi pasti. Pi Node Update 054. Pi Core Team merilis pembaruan besar untuk aplikasi Node, kini disebut Pi Desktop, dengan versi terbaru 054. Pembaruan ini berfokus pada peningkatan stabilitas, keamanan, dan akurasi sistem reward bagi para operator Node. Beberapa masalah yang sebelumnya sering dikeluhkan oleh komunitas, seperti error pada pembaruan otomatis dan perhitungan bonus, kini telah diperbaiki. Versi 054 juga menghadirkan sistem verifikasi port terbuka yang baru. Fitur ini membuat proses perhitungan bonus Node lebih transparan dan aman, sekaligus menjadi langkah awal menuju migrasi reward ke jaringan utama di masa depan. Bukan hanya itu, Pi Desktop kini memungkinkan pengguna membuka tautan eksternal resmi langsung dari aplikasi. Akses ke blog, pengumuman, dan sumber informasi resmi menjadi lebih mudah tanpa keluar dari sistem. Dan kini, Pi App Studio juga bisa diakses langsung dari menu utama, mempercepat langkah para pengembang dalam membangun utilitas di ekosistem Pi. Semua pembaruan ini menunjukkan satu hal penting, Pi Core Team benar-benar memperkuat fondasi teknologinya. Mereka tidak mengejar sensasi, tapi membangun keandalan. Langkah kecil di sisi teknis seperti ini seringkali tak terlihat oleh mata awam, namun justru disinilah bukti nyata bahwa Pi sedang mempersiapkan ekosistem yang matang, aman, dan berkelanjutan. Isu-isu komunitas. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sensitif, bagian yang setiap hari membingungkan ribuan anggota komunitas Pi di seluruh dunia, isu, klaim, dan rumor yang terus berputar tanpa dasar yang jelas. Pertama, klaim bahwa Pi akan masuk ke standar ISO 20022 pada 22 November. Kabar ini beredar luas di berbagai komunitas, mulai dari Telegram, Facebook, YouTube, hingga X. Namun faktanya, tidak ada satupun pernyataan resmi dari Pi Core Team maupun tulisan di minepi.com yang menyebutkan hal tersebut. Perlu diketahui, ISO 20022 bukan daftar aset kripto yang bisa didaftarkan, melainkan standar global untuk pertukaran data dan komunikasi antar bank serta lembaga keuangan. Artinya, standar ini tidak digunakan untuk mencatat atau menyeleksi proyek blockchain tertentu. Dan sampai saat ini, Pi Core Team juga tidak pernah menyatakan akan bergabung dalam sistem ISO 20022. Kemungkinan besar, klaim semacam ini muncul dari interpretasi sebagian anggota komunitas yang berharap Pi Network akan segera terhubung dengan sistem keuangan global. Tapi dalam konteks resmi, klaim itu belum memiliki dasar yang valid. Kedua, isu tentang GCV, Global Consensus Value, yang menyebut nilai Pi sebesar $314.159 per koin. Angka ini diambil dari simbol konstanta dan dijadikan sebagai patokan harga oleh sebagian komunitas. Namun Pi Core Team, sejak awal berdiri hingga video ini dibuat, belum pernah mengonfirmasi, mengakui, atau bahkan menyinggung istilah GCV di sumber resmi manapun. Artinya, GCV bukan kebijakan resmi, bukan sistem ekonomi yang diterapkan, dan bukan arah pembangunan jaringan Pi saat ini. Sebagian komunitas mungkin menggunakan angka itu sebagai simbol semangat atau cita-cita, dan itu sah-sah saja selama dipahami sebagai aspirasi, bukan fakta. Namun, jika disebarkan sebagai harga resmi, maka itu justru dapat menyesatkan pengguna baru dan merusak kredibilitas ekosistem. Disinilah pentingnya peran komunikasi dari Pi Core Team, untuk memberi kejelasan mana yang benar, dan mana yang bukan bagian dari sistem resmi. Karena jika tidak, perbedaan tafsir ini bisa menciptakan kebingungan yang tidak perlu. Ketiga, prediksi harga. Banyak yang menyebarkan narasi bahwa Pi akan mencapai $1.000 pada akhir tahun. Namun tidak ada data, dokumen, ataupun pernyataan dari sumber resmi yang mendukung prediksi ini. Harga, pada akhirnya, bukan ditentukan oleh harapan, tetapi oleh utilitas, kepercayaan, dan adopsi nyata di dunia luar. Dan keempat, kekecewaan sebagian pengguna karena Pi mereka belum bisa dijual. Sebagian mengira tim inti sengaja menahan transaksi, padahal alasan utamanya adalah proses migrasi yang masih berlangsung. Selama wallet Anda belum berstatus hijau, artinya data Anda belum sepenuhnya berpindah ke jaringan utama. Tidak ditahan, tidak diblokir, hanya belum selesai. Sama seperti pintu yang belum terbuka penuh. Ia hanya menunggu waktu yang tepat agar bisa digunakan dengan aman. Semua isu ini punya satu benang merah, terbentuk dari harapan yang tidak disertai pemahaman mendalam. Ketika kita percaya tanpa memeriksa, kita sedang menyerahkan logika kita kepada orang lain. Dunia kripto bukan tempat untuk menunggu keajaiban, tetapi tempat untuk memahami teknologi dan menilai bukti. Jika sesuatu tidak tertulis di minepi.com dan tidak diumumkan oleh Pi Core Team, maka itu belum bisa disebut kebenaran, melainkan hanya gema dari harapan yang belum terbukti. Edukasi untuk komunitas. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang paling penting, bukan rumor, bukan harga,
tapi tanggung jawab kita sebagai pionir. Menjadi bagian dari Pi Network bukan hanya soal menunggu nilai naik, tetapi tentang bagaimana kita berkontribusi menjaga ekosistem ini tetap sehat dan dipercaya. Berikut 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap pionir. Pertama, buka aplikasi setiap hari dan pastikan Anda terus aktif melakukan mining. Jika Anda menjalankan node, jaga agar tetap online dan stabil. Setiap node yang aktif adalah bagian dari kekuatan jaringan Pi itu sendiri. Kedua, cek status KYC dan migrasi Anda secara berkala. Pastikan semua tahapan di mainnet checklist sudah selesai. Satu langkah kecil dari Anda bisa membantu mempercepat kemajuan jaringan secara keseluruhan. Ketiga, gunakan Pi Anda untuk mencoba berbagai dApps yang tersedia di browser resmi Pi. Dengan begitu, Anda ikut membangun ekosistem nyata, mendorong pengembang untuk terus membuat aplikasi baru yang bermanfaat. Keempat, hindari segala bentuk transaksi tidak resmi, terutama jual beli Pi di luar platform atau exchange yang terverifikasi. Ingat, keamanan aset Anda tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kebijaksanaan Anda sendiri. Kelima, jika menemukan akun penipu atau aktivitas mencurigakan, laporkan segera di kanal komunitas resmi Pi Network. Satu laporan kecil bisa menyelamatkan banyak orang dari kerugian. Karena menjadi pionir sejati bukan tentang menunggu kaya, tetapi tentang menjadi bagian dari perubahan ekonomi yang lebih jujur, lebih transparan, dan lebih manusiawi. Pi bukan hanya proyek digital, ia adalah ujian kesadaran. Apakah kita mau menjadi pengguna yang cerdas, atau hanya penonton yang berharap? Pikiran jernih, pemahaman nyata. Kita hidup di zaman di mana informasi bisa menjadi dua hal. Ia bisa membangun, tapi juga bisa menipu. Pi Network bukan sekadar proyek kripto. Ia adalah cermin kesabaran, ujian kedewasaan komunitas global, untuk menilai kebenaran di tengah kebisingan digital. Jika kamu hanya mencari jalan cepat, kamu akan tersesat oleh harapan palsu. Tapi jika kamu mencari pemahaman, kamu akan menemukan nilai sejati dari desentralisasi. Kebebasan yang lahir dari kesadaran, bukan dari spekulasi. Sebelum video ini berakhir, ingat 3 hal penting. Bookmark 3 sumber resmi, minepi.com, blog Pi Network, dan akun Pi Core Team di X. Selain itu, jadilah pribadi yang kritis. Karena tidak semua yang viral adalah benar, dan tidak semua yang diam berarti berhenti bekerja. Jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti belajar. Karena dunia digital bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih sadar akan arah yang ia tuju. Ingat, kepercayaan di dunia blockchain tidak dibangun dengan kata-kata, tapi dengan konsistensi, bukti, dan transparansi. Dan komunitas yang mampu bertahan bukanlah yang paling berisik, melainkan yang paling sabar memahami prosesnya. Pi tidak sedang mengejar ketenaran instan, ia sedang membangun fondasi kepercayaan global. Dan jika hari ini kita tetap berpikir jernih di tengah suara-suara yang memecah, maka kelak, saat semuanya terbuka, kitalah yang akan menjadi saksi lahirnya kepercayaan baru di dunia digital. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah jaringan hidup bukan sekadar kodenya, tetapi kesadaran orang-orang di dalamnya.